Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana? Ada yang sudah kangen dengan kebersamaan kita? Minggu ini kita memang tidak melakukan ibadah secara tatap muka di gereja. Ibadah kita dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Gereja telah membuat panduan liturgi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan ibadah bersama dengan keluarga. Agar ibadah di rumah ini menjadi berkat bagi kita, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Apa saja itu? Simak baik-baik ya. Yang pertama, persiapan pribadi. Seperti aktivitas pergi ke gereja, saudara pasti sudah mengetahui jam dimulainya kebaktian dan persiapan apa yang harus dilakukan. Nah, sebelum melakukan kebaktian keluarga ini, persiapkan diri saudara baik-baik seolah-olah saudara akan pergi ke gereja. Bersihkan diri saudara, berpakaianlah yang baik, dan persiapan ini biarlah menjadi ungkapan hati kita sebagai rasa hormat dan kasih kita kepada Tuhan. Setelah itu, persiapkan hati dan pikiran saudara dengan mengambil momen saat teduh 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ya. Kapan juga, Mas? 2. Ajaklah anggota keluarga yang lain. Salah satu hal positif yang bisa kita ambil dari ibadah keluarga ini, yaitu kita bisa beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Anak-anak dapat melihat bagaimana orang tua mereka beribadah, dan orang tua dapat memberikan teladan kepada anak-anak. Jadikan momen ini sebagai saat di mana antar anggota keluarga dipererat dalam relasi dan kasih kepada Tuhan. Saya akan mulai ibadah keluarga kita pada pagi hari ini sesuai dengan liturgi yang telah diberikan dari gereja. Bagi saudara yang tinggal sendiri, jangan ragu. Pakailah liturgi ibadah yang diberikan gereja sebagai panduan untuk melakukan saat teduh secara pribadi. Nikmatilah waktu yang indah bersama dengan Tuhan di dalam ibadah pribadi saudara. Yang ketiga, menata ruang dan suasana. Ini bukan berkaitan dengan simbol dalam ibadah, namun kenyamanan dalam kita melakukan ibadah. Tentukan ruang mana di dalam rumah saudara yang akan digunakan, rapikan dan bersihkan ruangan tersebut. Tatalah tempat duduk, baik itu menggunakan kursi ataupun tikar, dan biarlah tempat itu menjadi tempat yang tetap untuk menjadi tempat bagi keluarga beribadah. Sehingga nanti ketika ibadah serentak ini tidak lagi dilakukan, saudara dapat meneruskan kebiasaan ini sebagai mesbah keluarga. Ciptakan suasana yang tenang dan hikmat ketika beribadah. Yang keempat, berbagi dan berdoa. Setelah ibadah ini dilakukan, ambillah waktu untuk berbincang dan berbagi hidup. Orang tua dapat saling bercerita, memberi pesan kepada anggota keluarga yang lain, dan anak-anak dapat berbicara tentang pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya dengan cara ini kita dapat mempererat relasi antar anggota keluarga. Saudara dapat mendokumentasikan pengalaman berharga ini dengan mengirimkannya secara japri ke nomor WA GKI Muntilan atau Pendeta Kristiani Santoso, supaya pengalaman saudara dapat menginspirasi yang lain dan menjadi masukan bagi majelis jemaat untuk mengevaluasi kegiatan ini. Akhirnya, selamat mengalami Tuhan di dalam ibadah yang saudara lakukan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.